Assalamualaikum anak solih dan solihah. Berjumpa lagi di video bagian yang kedua. Masih semangatkah kalian belajar hari ini? Ibu guru ingin tahu semangatnya. Mana semangatnya? Semangat, semangat, semangat. Yes! Kali ini di bagian kedua kita akan belajar tentang mengidentifikasi bahan terbaik untuk benda. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Lakukan penyelidikan bahan yang terbaik untuk membentuk benda. Kamu harus memilih bahan yang tepat untuk membuat benda, karena pemilihan bahan dapat menjadikan benda berfungsi maksimal. Apa bahan yang baik untuk membuat daun jendela? Apakah dari kayu, aluminium, atau kaca? Untuk memecahkannya, mari kita selidiki bersama. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. 1. Tentukan benda yang akan kamu selidiki. Pilihlah benda di sekitarmu. Yang kedua, isilah tabel di bawah ini. Perhatikan contoh seperti pada nomor 1. Benda yang pertama adalah daur jendela. Daur jendela ini terbuat dari bahan kayu dan aluminium. Daur jendela yang terbuat dari bahan kayu kelebihannya kuat. Beberapa jenis kayu dapat bertahan ratusan tahun. Kekurangan dari bahan kayu dapat terkena rayap dan mudah terbakar. Daur jendela yang terbuat dari bahan aluminium kelebihannya ringan, tidak dapat dimakan oleh rayap. Kekurangan dari bahan aluminium adalah tidak tahan benturan keras. Kemudian, benda kedua adalah meja. Meja terbuat dari bahan kayu dan kaca. Meja yang terbuat dari bahan kayu kelebihannya kuat dan mudah dibentuk. Kekurangan dari bahan kayu dapat terkena rayap dan mudah terbakar. Meja yang terbuat dari bahan kaca kelebihannya tahan api dan tembus pandang. Kekurangan dari bahan kaca tidak tahan benturan keras dan mudah pecah. Dan yang terakhir, papan tulis. Papan tulis ini terbuat dari bahan kayu dan besi. Papan tulis yang terbuat dari bahan kayu kelebihannya kuat, mudah dibentuk, dan lebih ringan. Kekurangan dari bahan kayu dapat terkena rayap dan mudah terbakar. Papan tulis yang terbuat dari bahan besi kelebihannya kuat, tidak dapat dimakan oleh rayap. Kekurangan dari bahan besi lebih berat dan dapat berkarat. Pilihlah salah satu benda yang telah kamu selidiki. Tuliskan secara lengkap hasil penyelidikanmu. Hal-hal berikut harus termuat dalam tulisanmu. 1. Penjelasan bentuk benda atau warna, ukuran, dan bentuk. Yang kedua, fungsi benda. Yang ketiga, alasanmu memilih bahan tertentu untuk membuat benda tersebut. Yang keempat, menyebutkan kelebihan bahan tersebut. Yang kelima, menyebutkan kekurangan bahan tersebut. Oke, misalkan saja benda yang dipilih adalah meja. Meja adalah sebuah perabotan rumah yang berbentuk segi empat dan lingkaran. Meja memiliki permukaan datar dan kaki-kaki sebagai penyangga. Meja memiliki ukuran beragam sesuai dengan kegunaannya. Ada meja yang ukurannya besar, misalnya saja meja makan. Namun, ada juga meja yang berukuran kecil, misalnya meja belajar. Meja biasanya memiliki warna bermacam-macam. Misalnya saja, ada meja yang berwarna coklat, hitam, putih, dan lain-lain. Meja memiliki berbagai fungsi sebagai dengan penggunaannya. Meja sering dipakai untuk menaruh barang atau makanan. Meja umumnya dipasangkan dengan kursi atau bangku.
Kayu banyak dipilih sebagai bahan pembuatan meja. Kayu bersifat keras dan kuat sehingga banyak digunakan sebagai perabot rumah tangga. Meskipun kayu merupakan bahan pembuat meja yang baik, tetapi tidak tahan terhadap api. Apabila terkena api, kayu mudah terbakar. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini, apakah sudah paham semua tentang materi pembelajaran hari ini? Oke, kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah dalam kegiatan musyawarah, kita harus menghargai pendapat orang lain, seperti tidak memotong pembicaraan orang lain, tidak mencela pendapat orang lain, dan langkah awal sebelum membuat benda, kita harus memilih bahan yang tepat terlebih dahulu, karena dapat menjadikan benda tersebut berfungsi secara maksimal. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara selalu pakai masker dan selalu cuci tangan. Ibu guru pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.